Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erna Devi Vianti, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 173 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara di sekolah tempat saya bertugas di SMP Negeri 173 Jakarta. Bersama saya sudah hadir Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 173 Jakarta, Bapak Ponidin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat ini, Bu Erna. Mudah-mudahan Bu Erna juga sehat ini. Alhamdulillah, Pak. Mohon izin, Pak, untuk melakukan wawancara. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan pengalaman yang sudah Bapak lakukan atau Bapak terapkan di sekolah terkait dengan dilema etika, di mana di sini ada dua keputusan, Pak. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang memang sama-sama benar, Pak. Gitu ya, Pak ya. Nah, ini kita langsung saja ya, Pak ya. Untuk yang pertama itu bagaimana Bapak mengidentifikasi atau mungkin pengalaman yang sudah pernah Bapak lakukan atau Bapak alami di sekolah terkait dengan dilema etika, Pak? Adakah kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang mungkin pernah atau Bapak selesaikan di lingkungan sekolah? Terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Jadi begini Bu Erna, memang di sekolah ini pernah saya menangani sebuah permasalahan atau persoalan. Itu ada salah seorang teman guru yang dalam tugasnya itu kurang disiplin. Nah, kurang disiplinnya itu memang tempat tinggalnya jauh begitu ya, sehingga sampai ke sekolahan itu sering terlambat. Nah, akan tetapi melihat dari segi jaraknya, segi fisiknya gitu ya, kita terkadang kasihan ketika akan mengambil keputusan yang dalam tanda kutip keputusan itu berat begitu. Nah, sehingga kita menimbang-nimbang kira-kira apa yang harus saya ambil keputusan itu. Nah, ini terkadang yang memang dirasa-rasa itu terasa berat begitu ya. Akan tetapi keputusan itu harus saya ambil begitu ya. Nah, sehingga harapannya setelah saya ambil keputusan itu teman saya itu ada perubahan begitu ya. Nah, saya itu begitu. Jadi pada kasus yang sedang Bapak alami ini terkait dengan yang pertama, bagaimana beliaunya atau si guru ini sering tidak hadir ke sekolah, kemudian karena terkendala dengan jarak dan ada sesuatu mungkin ya, Pak ya. Tapi juga bagaimana kita kalau di sekolah itu kan banyak anak-anak yang ditinggalkan sama beliau. Di situ juga kita ada perasaan kasihan, tapi juga ada peraturan yang harus atau tanggung jawab yang harus dilakukan, harus dipatuhi oleh guru tersebut ya, Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang tadi ya, Pak ya, untuk kasus yang dilema etika yang benar dan benar. Pada satu sisi memang ini adalah sesuatu yang harus ditaati, merupakan tanggung jawab dari guru tersebut, tapi di satu sisi memang itu adalah bentuk rasa ada rasa kasihan karena kita ada sesuatu di belakang yang memang mengharuskan beliau ini untuk tidak hadir, Pak. Baik. Nah, untuk yang pertanyaan ini adalah saya melihat kira-kira nanti ketika saya mengambil keputusan itu kebermanfaatannya seperti apa, perubahannya itu seperti apa. Nah, karena antara dua permasalahan ini harus adil begitu ya. Nah, kemudian juga harapannya itu dampaknya itu lebih baik begitu, baik terhadap guru tersebut atau terhadap tadi siswa. Nah, ini kita harus memberikan atau mengambil keputusan secara bijak begitu. Kira-kira langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak ambil untuk kasus tersebut, Pak? Nah,
langkah-langkahnya adalah langkah-langkahnya ya? Iya, langkah-langkah atau prosedur. Nah, yang pertama saya melihat keputusan itu nantinya melanggar hukum atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu, dalam arti nanti ketika ada kasus ini ada guru, ada siswa, ada orang tua. Nah, ini kan menjadi bahan pertimbangan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta. Nah, setelah itu semuanya kita dapatkan, maka juga kita komunikasikan dengan tim manajemen. Nah, setelah itu baru kita mengambil keputusan bersama tim manajemen bahwa keputusan itu berarti bukan hanya dari saya saja, tetapi juga ada masukan-masukan dari teman-teman tim manajemen. Gitu. Berarti ada kolaborasi ya Pak? Persis, ya, Pak. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi Bapak sebutkan? Jadi menurut saya sih efektivitas itu jika memberi manfaat terhadap semuanya, begitu ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan dalam arti si guru tersebut juga berubah lebih baik lagi, ya. Kemudian juga anak-anak terlayani, gitu ya. Nah, ini kemudian juga orang tua juga sebagai apa ya, semacam memantau, begitu ya. Karena terkadang kan ada laporan dari anak-anak, kemudian juga orang tua harapannya juga memberikan nilai positif terhadap apa yang saya putuskan, begitu. Baik Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang tadi Pak? Nah, kalau tantangannya itu sebenarnya di perasaan, begitu ya. Perasaan, kemudian bahwa keputusan itu melanggar hukum atau tidak, begitu, atau melanggar ketentuan-ketentuan atau regulasi atau tidak. Nah, ini yang terkadang memang dua sisi ini yang menjadikan tantangan bagi saya untuk memberikan keputusan. Akan tetapi itu juga harus diambil keputusan. Jadi tidak hanya main perasaan saja, tetapi harus memberikan keputusan yang terbaik tadi seperti di atas bersama teman-teman. Karena ada siswa yang di sini apa ya yang terlibat langsung, yang mereka yang merasakan karena mereka yang membutuhkan untuk pengajaran atau pembelajaran di kelas ya, gitu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut Pak? Baik, kalau jadwal khusus tidak ada, karena tergantung kasusnya itu muncul kapan dan di mana, begitu ya. Hanya dalam rapat-rapat, dalam pembinaan itu kita sampaikan, gitu ya. Jangan sampai ada semacam kasus-kasus ya terhadap pelanggaran tata tertib atau regulasi, begitu ya. Harapannya seperti itu aja sebagai preventif, begitu ya. Tetapi kalau jadwalnya ini tidak ada. Baik Pak, ini mungkin untuk kasus yang tidak hanya untuk kasus yang dulu yang Bapak sebutkan di depan tadi, mungkin untuk kasus-kasus yang lain Pak, apakah Bapak menyelesaikan sebuah kasus itu pada saat itu, kemudian apakah ada jadwal khusus, bentuk atau prosedur yang biasa Bapak lakukan itu seperti apa? Untuk tidak hanya untuk satu kasus ini, mungkin untuk beberapa kasus gitu. Baik, kalau pengalaman yang saya lakukan tergantung kasusnya Bu ya. Kalau kasusnya ringan mungkin saya bisa langsung memberikan keputusan, memberikan arahan. Tetapi kalau kasusnya berat ya, itu yang biasa saya lakukan adalah saya komunikasikan dengan teman-teman tim manajemen. Nah, sehingga harapannya dapat masukan dari teman-teman sehingga keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik untuk semua ya Pak ya. Semua, betul. Ya, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor
faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah atau kasus-kasus yang tadi Bapak sebutkan terkait dengan dilema etika tadi, Pak? Baik. Nah, kalau yang membantu tentu adalah tim manajemen, ya. Tim manajemen itu adalah ibarat ring satu bagi pengendalian di sekolah. Nah, inilah yang selalu saya minta, saya ajak untuk memikirkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain yang barangkali lebih berpengalaman, begitu ya. Kita minta pendapatnya untuk penyelesaian sebuah permasalahan, begitu. Berarti sebisa mungkin teman-teman dan tim manajemen itu terlibat ya Pak ya, untuk membantu. Mungkin ada 1 atau 2 pendapat yang bisa kita ambil dari beliau-beliau ini. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana Bapak dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang telah Bapak ambil? Nah, saya melihat begini, kalau misalnya setelah saya putuskan terkait dengan permasalahan tersebut, apakah ada perubahan positif atau tidak. Nah, ini kita lihat seperti itu, kita monitoringnya pun juga mungkin saya tidak sendiri ya, mungkin dengan wakil, begitu ya. Kita beri tugas untuk sama-sama memonitoring kira-kira perubahan apa dari kasus itu setelah kita kasih keputusan, begitu. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, dari kasus, mungkin yang kasus tadi yang sudah Bapak sampaikan, mungkin ada satu pembelajaran yang bisa diambil terkait dengan keputusan dilema etika yang sudah Bapak lakukan. Baik, kalau ini manfaatnya bagi saya adalah saya menambah pengalaman. Nah, sehingga ketika nanti ada kasus-kasus berikutnya atau kasus-kasus lain, saya sudah punya pengalaman. Nah, kemudian juga sebagai umpan balik terhadap diri saya sendiri, apakah saya mampu memberikan keputusan yang terbaik terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah ini, begitu. Nah, dari 2 poin tersebut, maka harapannya ketika ada kasus-kasus yang lain bisa lebih tepat dalam memberikan keputusan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas pengalamannya yang sudah dibagi kepada saya terkait dengan satu kasus ini yang bisa kita ambil secara panjang ya Pak ya, bercerita kemudian berdiskusi terkait dengan kasus dilema etika. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan kasus yang mungkin pernah Ibu alami terkait dengan dilema etika. Di mana dilema etika ini adalah 2 pilihan Ibu, di mana kedua pilihan ini adalah sesuatu yang benar. Mungkin ada satu kasus yang bisa dibagikan kepada saya terkait dengan dilema etika ini. Pertanyaannya menarik sekali ya. Saya akan menjawab satu dilema yang di SMP 2007 pada saat akhir tahun ajaran ya, di sini selalu mengadakan pelepasan tapi non gadget ya. Saya selalu mengadakan kegiatan pelepasan di sini, ada pentas seni tapi non gadget dan nanti bisa terlaksana tanpa minta atau tanpa pemandangan dari mana-mana. Karena kegiatannya memang anak sendiri yang melakukan kan, simpel aja, sederhana tapi menarik dengan berbagai macam kegiatan. Nah, tahun lalu ada masalah di mana orang tua yang benar-benar pengen
ingin melihat sekolah lain untuk mengadakan kegiatan di gedung, ya di gedung hotel. Saya, nah ini menurut dia bagus, suatu prestasi menurut dia, karena alumni tahun ini ternyata bisa mengadakan kegiatan di luar. Tapi kalau menurut saya itu pertimbangan dengan saya, karena perpisahan itu kan nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu di tempat yang jauh-jauh dengan gedung yang mewah. Di sekolah juga bisa kan, semua bisa mengikuti. Tapi dengan alasan kalau di situ kan bisa semua orang tua ikut gitu. Tapi kondisinya terbatas dengan kondisi sekolah yang kecil, ya nggak jadi masalah. Saya bilang undanglah orang-orang yang orang tuanya anaknya berprestasi, itu mewakili saja gitu. Nah ini seperti ini pendapat dari orang tua, bukan komite ya, komite sebenarnya tidak, di orang tua, orang pelajaran kelas kan, yang sana ya, gitu. Sampai akhirnya terjadi perbedaan pendapat, keluarlah keputusan dari dinas pendidikan yang melarang kita mengadakan kegiatan di luar, dan itu menguatkan saya untuk tidak merestui kegiatan mereka. Artinya pelepasan tetap dilakukan di sekolah. Nah kegiatan itu yang di luar sekolah saya itu yang saya tidak dengarkan ya, saya tidak mau tahu ya. Jadi dia tetap melaksanakan mungkin ya karena saya mau tidak diundang. Dan akhirnya tetap terlaksana di sekolah, malah lebih sakral gitu kan. Seperti itu. Jadi benar orang tua belum tentu kan, karena tidak semua orang sama, tidak semua orang punya dana untuk membayar. Mereka kan dengan di gedung, di hotel, bayar sekian. Dan itu sama saya tidak setuju. Tapi nanti orang tua berharap ingin di masa anaknya itu punya kenangan yang indah, yang bagus. Dia merasa dengan di gedung yang mewah itu akan membuat dia merasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal itu kan tidak benar kan? Itu salah satunya. Kalau untuk kelulusan, ya kelulusan. Alhamdulillah saya di sini dari awal tahun itu sudah benar-benar mengontrol siswa yang ada bermasalah, harus segera diatasi, dan sampai ada hari kelulusan dia tidak ikut, sehingga kan merugikan nama sekolah juga gitu. Dan membuat sebenarnya sekolah lebih jelek juga, dan itu tidak ada. Jadi untuk kelulusan ujian alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dilemanya hanya itu aja kemarin, satu dilema yang dengan orang tua yang dia merasa benar, merasa baik, dia bisa berhasil mengumpulkan dana yang walaupun sama saya tidak saya restui, ya luar biasa. Tapi itu juga tetap jalan ya kegiatan pelepasan. Katanya sih, tapi kan tidak ada yang datang sama satu minggu, tidak ada. Boleh. Biasa maaf kamu bapak ibu mengadakan, tapi jangan kenangan awal kebenaran etika ya dari prosedur sekolah aturan pertanyaan kedua Ibu ya, untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu langkah yang biasa Ibu ambil itu seperti apa? Kan ini kan di satu sisi kita melarang, di aturan itu kan melarang gitu ya Ibu, di aturan melarang untuk adanya kegiatan perpisahan gitu. Tapi orang tua di sini maunya anaknya itu ya kalau anak kelas 9 lulus ada kenangannya gitu kan ya Ibu ya. Nah kira-kira itu dari sekolah keputusan yang diambil itu seperti apa itu? Kami kan ada tim manajemen, di luar dari ini kita nggak punya program seperti itu. Dan ternyata ini orang tua yang sesuai program, itu sesuai dengan program kita. Ya, harus sepakat semakin dengan dia dan bapak ibu dengan guru sesuai
sekolah, tidak ada di luar. Jadi Bapak Ibu semua begitu juga, semuanya komitmen, tidak ada yang hadir walaupun diundang karena biasa di sekolahan. Aja. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil ketika menghadapi kasus atau peristiwa yang tadi antara orang tua dengan sekolah, kan itu berbenturan sebenarnya Ibu ya, walaupun sama-sama sebenarnya di satu sisi kan memang orang tua ingin anaknya punya sesuatu setelah mereka lulus, tapi di mana di sekolah juga harus mengikuti aturan yang ada. Kira-kira langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan ini? Langkah pertama kita sampaikan, kita perlukan orang tua itu kan, kita sampaikan kita punya program pelepasan biar kamu di sekolah. Disampaikan itu, kemudian kita juga sampaikan surat edaran dari dinas bahwa kita tidak boleh menyelenggarakan kegiatan di luar, kan pelepasan pun hanya dilepas begitu aja kan. Setelah itu kita sampaikan pada saat rapat kumpulkan komite dan orang tua pelepas wali kelas, sampaikan hal itu dan kita menyampaikan kita aturan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan? Yang efektif ya, kita ambil nggak hanya pelepasan aja kali ya. Kasus yang kemarin anak-anak penerima KJP ya, anak-anak penerima KJP melakukan kegiatan yang melanggar, kan ada 23 jenis pelanggaran yang jenis tindakan yang nggak boleh dilakukan oleh anak-anak penerima KJP. Nah itu kita dengan tegas ya, dengan tegas apalagi kalau termasuk kesalahan yang besar. Ya, pertama ya KJP-nya diputus kan, putus. Tapi kemarin belum diputus sih, baru diblokir saja, diblokir karena anak itu melakukan pelanggaran disabilitas ya. Terus ketahuan, terus kenapa kita laporkan ke P4P supaya tidak ada tidak merembet kemana-mana. Jadi ini harus tegas. Negara sudah memberikan biaya pendidikan gratis, dikasih lagi KJP, tapi ternyata kok masih ada anak yang seperti itu melakukan pelanggaran di 23 jenis pelanggaran itu. Ini kan berdampak positif bagi teman-temannya yang salah satu penerima KJP supaya tidak melakukan pelanggaran. Bagi yang bersangkutan juga supaya dipercerah, yang lain jadi hati-hati aja. Dari kasus tadi Ibu yang akan kembali lagi ke kasus yang pelepasan anak ya, itu kira-kira ada tantangan pada saat Ibu mengambil keputusan tersebut, tantangan atau hambatan atau apapun yang kira-kira dalam pengambilan keputusan itu menghambat atau mungkin mengapi dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah, kalau kita berada dalam jalur yang benar ya, tidak ada itu ya. Ibu juga memahami, tim manajemen juga memahami, dan yang bersangkutan juga memahami posisi saya sebagai kepala sekolah. Kalau misalnya saya disetujui atau datang, gurunya ada yang datang, ya kan? Pokoknya dari stakeholder yang disuruh datang, tadi kan menyetujui. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang berdebat masalah ini, nggak ada semua, karena kita menjalankan instruksi dari kerjasama juga ya Bu ya dari semuanya. Iya, teman-teman selama pimpinan itu berada dalam jalur yang benar, saya rasa nggak ada itu kata-kata hambatan, tidak ada. Ya, alhamdulillah sih ya. Paling yang misalnya biasa kecil-kecilan, tugas kebersihan, ada sedikit, nah itu sih hal yang biasa kan. Tugas kita sebagai pimpinan memberikan teguran ya kan gitu, sekali 2 kali kan gitu. Itu aja. Alhamdulillah sih Bu, karena saya jadi saya.
Ya pokoknya sebagai pimpinan saya melaksanakan berupaya semaksimal mungkin berada dalam jalur yang dibedakan. Ibu punya jadwal khusus nggak untuk menyelesaikan sebuah kasus? Misalnya kasus tadi itu untuk perpisahan itu, Ibu membutuhkan jadwal khusus tidak untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya ada. Mereka sendiri yang datang. Jadi dia tahu saya tidak setuju. Dia datang ke sini minta maaf, dia ada komite, dan tapi dia tetap melaksanakan kegiatan mereka. Itu di luar dari yang setuju. Ya ada nama semua. Jadi tidak ada waktu khusus untuk Ibu memikirkan atau mencari solusi. Itu tidak ada di baju. Kalau itu udah nggak perlu pakai jadwal, nggak perlu jadwal. Ya. Kalau penanganan kasus anak, itu kan ada bisa pertama orang tua, diundang, pakai jadwal kan gitu. Kalau ini kalau kasus yang kemarin sebelum jadwal dia udah datang sendiri dan minta maaf. Tapi kalau orang tua kita harus membuat jadwal pertemuan, kan? Karena orang tua kan kerja, kan dia datang. Oh ada satu yang agak berat juga, ada yang namanya anak kan lari-lari jedar yang kan, nah itu satu tantangan yang luar biasa. Orang tua anak-anaknya kesikut terus bibirnya sobek itu. Nah itu orang tua yang keras pengen anaknya keluar, tapi dia masih di atas sama ruang BK yang kedesaan belum sampai sini. Tapi tuntutannya adalah siswa dimanfaatkan pas muda itu kan ada 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan sih dia yang datang, terus 10 kali undang lagi. Misalnya di ruang BP dan dikasih waktu sampai akhir semester membagian rapor. Mau ke sekolah, kalau ke sekolah nggak boleh, karena kita nggak boleh mengeluarkan anak, ya. Kalau anak bermasalah kita pindahkan, kita cari sekolahnya yang masuk tampungnya gitu. Sampai anak ini kesusahan belajar di sekolah gitu ya. Ibu pada saat menghadapi sebuah kasus gitu Ibu, apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau Ibu membuat jadwal khusus gitu kan? Kalau tadi seperti yang Ibu sebutkan, kalau misalnya berkaitan dengan orang tua berarti harus ada pemanggilan orang tua gitu. Itu seperti apa Ibu? Iya, kalau kasus kemarin anak masih di sekolah pasti ada ya dari anak yang kemarin anak KJP masukkan dua masalah itu berapa keputusannya adalah pemblokiran dengan KJP pesawat siang kan. Kalau pemblokiran tahapan satu doang harusnya terbuka lagi akan ada perubahan sikap. Itu aja. Baik Ibu, kira-kira dalam setiap pengambilan keputusan Ibu itu ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Seperti manajemen, kan kita diskusi ya dengan manajemen siswaan, nanti mencari dulu data-datanya kan, baru kita putusan. Anak ini yang masih masuk misalnya kan kemana cari sebelum kita cara tidak kan, harus cari wali kelas, siswaan, cari sampai benar-benar kita sudah nyerah, sudah lari ke Pak RT ini, dua anak ini sudah tidak jelas lagi keberadaannya dan tangan-tangan Pak RT, sehingga posisi di kota di sekolah nanti akan terpenuhi dengan siswa lain yang akan masuk di sini. Manajemen. Baik Ibu, kalau misalnya untuk mengukur keputusan yang diambil itu sesuai, itu kira-kira dari segi apa? Sesuai. Ya tentunya dari kebijakan bersama. Misalnya kita rapat
kenapa kecil dulu kan ujung-ujungnya kita dari ruang besar kepala sekolah guru bersama stakeholder yang lainnya, kemudian kita tetapkan permasalahan, kita sampaikan permasalahannya, kemudian cari solusinya, kemudian kita kumpulkan dari masing-masing pendapat, cari yang terbaik, kemudian diputuskan bersama, itu menjadi komitmen bersama, ya kan? Seperti itu. Kita sendiri, terus nanti ada hal-hal yang di luar itu kita nggak kuat. Jadi kalau kita putuskan secara bersama-sama dan semua mendengarkan, ada kesimpulan juga, sehingga yang mereka akan melaksanakan dengan bertanggung jawab. Terakhir ya Ibu, ini dalam setiap kasus itu kan pasti ada sesuatu yang bisa dapat kita ambil. Kira-kira bisa dari satu atau dua yang bisa diambil dalam setiap kasus yang pernah Ibu tangani. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil? Banyak ya, saya harus sendiri dulu. Tapi selama saya menjadi kasusnya, kalau misalnya saya tadi bagaimana kita menyikapinya kan, memandang kasus itu berat atau ringan atau sedang. Selama ini orang yang berat di tidak ada. Siswa itu tadi yang rokok gitu kan, apa gitu, kalau kita sudah kita buat gitu kan, pasti ada yang sendiri terlama ya, sampai sejauh mana nih kita harus bisa merefleksikan diri kita ya, sendiri bisa menemukan jawaban. Baik Ibu, terima kasih sudah pengalaman dengan saya. Ini yang saya dapat, ini yang dapat kuncinya itu kolaborasi, kerjasama itu yang utama. Memang kemudian bagaimana kita merefleksikan diri kita terkait dengan apa yang sudah kita lakukan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Begitu ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya, sudah merepotkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum.